Sejak semula, hal keselamatan manusia bukanlah hasil usaha atau kebaikan manusia. Itu murni anugerah Allah. Tuhan Yesus pernah berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau Bapa yang mengutus aku tidak menarik dia." Yohanes 6 ayat 44. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk kembali kepada Bapa. Hanya Bapa sendiri yang dapat membawa manusia kembali kepadanya. Dan cara Bapa melakukannya adalah dengan mengutus Anak-Nya. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang tuan yang memiliki kebun anggur. Ia menyewakannya kepada para penggarap. Namun para penggarap itu ingin merebut kebun itu untuk diri mereka sendiri. Inilah gambaran hati manusia yang berdosa, selalu ingin merebut apa yang menjadi milik Allah. Tuan itu mengirim hamba-hambanya untuk menuntut hasil yang menjadi haknya. Tetapi para penggarap menolak dan membunuh mereka. Ini menggambarkan bagaimana manusia, meskipun Allah sudah mengirim para nabi, tetap tidak mampu dan tidak mau kembali kepadanya. Manusia membutuhkan lebih dari sekedar utusan. Manusia membutuhkan anugerah yang datang dari Bapa sendiri. Akhirnya, Tuhan itu mengirim Anak-Nya sendiri. Demikianlah Bapa mengutus Yesus Kristus, firman-Nya yang menjadi manusia. Bukan karena manusia layak, melainkan karena kasih karunia Bapa semata. Seperti yang tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16. Yesus datang bukan karena kita mencari Bapa, tetapi karena Bapa mengirimnya untuk membawa kita kembali kepadanya. Para penggarap membunuh anak itu. Inilah puncak penolakan manusia. Bahkan ketika Bapa mengirim Anak-Nya yang kekasih, manusia tetap menolaknya. Ini menunjukkan dengan jelas, manusia tidak mampu kembali kepada Bapa dengan kekuatannya sendiri. Jika bukan Bapa yang bertindak, tidak ada yang akan terselamatkan. Karena para penggarap menolak anak itu, tuan itu mengambil kebun anggurnya dan memberikannya kepada orang lain. Demikianlah, karena penolakan manusia, Bapa justru membuka jalan keselamatan bagi segala bangsa melalui Anak-Nya. Ini murni anugerah. Bapa yang berkehendak menarik orang-orang dari segala bangsa kepada dirinya melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus dengan tegas berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dan lagi, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau Bapa yang mengutus aku tidak menarik dia." Yohanes 6 ayat 44. Yesus Kristus adalah firman Allah yang Bapa utus. Ia datang untuk membawa manusia kembali kepada Bapa. Keselamatan bukan hasil usaha kita, melainkan anugerah yang Bapa berikan melalui Anak-Nya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di Yerusalem. Tiba-tiba, dari langit turunlah bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti api yang hinggap di atas mereka masing-masing. Mereka pun penuh dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan yang diberikan Roh itu kepada mereka. Pada hari itu,
Orang-orang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Inilah awal dari janji Tuhan untuk menjangkau segala bangsa. Bapa tidak hanya mengutus anaknya, tetapi juga mengutus Roh Kudus agar Injil dapat diberitakan kepada semua orang di bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sejak semula, rencana keselamatan adalah murni anugerah Allah. Manusia tidak bisa datang kepada Bapa dengan usahanya sendiri. Bapa yang mengutus anaknya, Bapa yang menarik manusia, dan Bapa yang mengutus Roh Kudus untuk memberdayakan gerejanya memberitakan Injil kepada segala bangsa. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Luar biasa. Terpujilah nama Tuhan.